Selamat pagi buat gereja Tuhan. Di masa yang sulit kita mudah sekali mengeluh. Menurut firman Tuhan itu, apakah kita boleh mengeluh atau tidak? Kemarin sih Pak Susilo ada bagikan ya tentang ini, tentang mengeluh ya sedikit, tapi saya ini akan mengupas lebih lanjut. Mari kita buka sharing kita. Saudaraku, kita mau baca firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhannya berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kitabnya namanya Kitab Ratapan atau mungkin keluhan gitu ya. Nah, di pandemik ini bolehkah kita mengeluh? Karena begitu kuat tekanan atas banyak orang bagi kita, apalagi di waktu-waktu sekarang ini ya. Gak susah cari oksigen. Gak mudah berjualan. Saya lihat kemarin di Bubahan, polisi menutup toko-toko begitu rupa. Padahal banyak orang mencari makan di sana. Karena keterbatasan, kita mengatasi masalah-masalah itu, kita jadi mengeluh adanya. Maka pertanyaan saya, berdosakah kita kalau menyatakan keluhan atau ratapan kita kepada Tuhan? Jawabannya ya dan tidak. Kalau diambil dari kamus gitu ya, keluh itu artinya ungkapan yang keluar karena perasaan susah, karena menderita sesuatu yang berat atau kesakitan dan sebagainya. Keluh itu adalah kata bendanya ya. Sering kita dengar keluh kesah artinya segala ucapan yang terakhir karena kesusahan yang dialami oleh orang itu, kepedihan dan sebagainya. Kata kerjanya adalah mengeluh, artinya menyatakan kesusahan itu, menyatakan susah karena penderitaan tadi, atas kesakitan, atas kekecewaan dan sebagainya. Kenapa dikatakan mengeluh itu berdosa? Ya kalau isinya menyatakan cetusan kemarahan yang lahir dari sikap egois kita. Hanya mau semua hal yang baik bagi diri kita dan kita merasa kita tidak berhak mendapatkan kesulitan ini ya atau tantangan ini. Itu jadi berdosa ya. Jadi ada kemarahan yang lahir dari ego kita. Kita marahnya ke siapa? Kepada Tuhan. Itu yang tidak boleh. Karena kita menyatakan dalam keluhan itu menyatakan bahwa janji-janji Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kesannya Tuhan itu berbohong dengan janjinya. Padahal setiap hari kita dengar akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan berfirman gitu. Kita tidak mau hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak baik terjadi kepada kita. Nah, keluhan dan ratapan kita tidak mendatangkan hormat jadinya dan kemuliaan bagi Tuhan. Disitulah kita berdosa kepada Tuhan karena kita menyatakan keluhan itu tidak dengan iman kepada Tuhannya ya saudara. Itu yang pertama saudara, karena kita marah, karena ego kita. Yang kedua saudaraku,
Yang kedua adalah kalau kita tidak pernah meminta Tuhan nih, mengontrol, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin hidup kita, kita tidak punya hak untuk mengeluh kalau kita tidak pernah memberikan itu kepada Tuhan. Bahwa hidup kita harus ada dalam kontrol Dia, ada dalam pimpinan Dia. Kalau seluruh hidup kita ini, kita semua yang atur, manusia yang atur, diri kita yang atur pada waktu tantangan atau kesulitan datang, kita tidak boleh marah kepada Tuhan. Coba marilah kita lihat diri kita dulu ya, apakah yang kita lakukan, apakah Tuhan yang mengontrol kita, atau Tuhan yang mengatur kita, atau Tuhan yang memimpin hidup kita, atau sebaliknya, diri kita sendiri yang mengontrol, mengatur dan memimpin hidup kita, sehingga kita mengeluh, menyatakan bahwa Tuhan itu salah. Jadi saudara, kita mau lihat firman Tuhan, contoh-contoh di Alkitab tentang keluhan dia. Karena dia dikatakan boleh ya, kita lihat. Boleh kita mengeluh ya, karena itu sikap emosi kita, keadaan ada di dalam luar itu, tapi tidak menyalahkan Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhannya. Ya. Sebentar saya. Firmannya diambil dari di Mazmur. Di Mazmur nampak sekali gitu ya. Pasal 130. Nyanyian ziarah dari Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Nah, itu adalah keluhan ya saudara, yang boleh datang kepada Tuhan. Bila ada situasi seperti sekarang ini, kita datang kepada Tuhan. Maaf saudara, itu boleh di mic-nya di mute kan, agak mengganggu. Di Mazmur 102 dikatakan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Di situ tidak ada pernyataan menyalahkan Tuhan. Jadi saudaraku, kerendahan hati adalah sikap yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Allah seperti sepenuhnya. Kata-kata dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 26, kalau kita baca lagi di sini, biarlah menjadi bahasa iman kita. Jadi saudara boleh catat Ratapan 3 ayat 22 ayat 26. Jadikan itu catatan kita. Biarlah menjadi bahasa iman kita pagi hari ini. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Malah mengatakan kepada Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi ada sesuatu yang baru buat kita sekarang yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Tuhanlah tempat berharap kita. Mari saudara, nyatakanlah doa-doa kita kepada Tuhan. Harapan kita hanya Tuhan. Dan firman katakan adalah baiknya kita menanti Tuhan dengan diam pertolongan Tuhan itu. Mari saudaraku, kita siapkan diri kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dia pasti penuhi akan janji-janjinya. Mari kita berdoa.